Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fadilah Ahnaf. Di sini saya akan menjelaskan terkait strategi inovatif jigsaw dan card short dalam pembelajaran qiraah bagi siswa MI. Yang pertama yaitu ada strategi inovatif jigsaw dalam pembelajaran qiraah bagi siswa MI. Di sini saya membagi 3 poin. Yang pertama yaitu ada pengertian strategi inovatif jigsaw dalam pembelajaran qiraah. Dan selanjutnya yaitu ada langkah-langkah strategi inovatif jigsaw dalam pembelajaran qiraah. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan strategi inovatif jigsaw dalam pembelajaran qiraah. Yang pertama yaitu ada pengertian strategi inovatif jigsaw dalam pembelajaran qiraah. Pembelajaran metode qiraah dengan strategi jigsaw adalah suatu pembelajaran yang didasarkan pada bentuk kelompok belajar untuk mengembangkan keahlian atau keterampilan memahami suatu bacaan setiap anggota kelompok dengan cara membaca yang disertai dengan diskusi 2 tahap, yaitu ada diskusi kelompok dan ada diskusi kelompok asal. Hal ini tuh bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca teks berbahasa Arab dengan cara membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga dapat melatih siswa untuk saling bekerja sama. Dalam pembelajaran bahasa Arab, strategi jigsaw dapat digunakan untuk mempelajari berbagai aspek qiraah, seperti membaca teks dengan tajwid yang benar, memahami makna kosakata, dan menganalisis struktur kalimat. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah strategi inovatif jigsaw dalam pembelajaran qiraah. Langkah-langkah yang pertama yaitu guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa, yaitu kelompok asal. Yang kedua yaitu guru membagikan teks qiraah yang terdiri dari 5 paragraf kepada masing-masing siswa dalam setiap kelompok. Yang ketiga yaitu di dalam kelompok asal tersebut mereka akan dibentuk lagi menjadi kelompok ahli dengan cara berhitung 1 sampai 5 menyesuaikan jumlah paragraf yang ada di dalam teks qiraah tersebut. Dan selanjutnya yaitu siswa berdiskusi dengan masing-masing keahliannya, yaitu masing-masing paragraf yang telah mereka dapatkan. Yang kelima yaitu siswa kembali ke kelompoknya untuk mempresentasikan atau memberikan hasil diskusi kepada kelompok asal. Dan yang terakhir yaitu guru menguji hasil masing-masing individu, lalu guru memantapkan pemahaman qiraah kepada semua peserta didik. Kesimpulannya, strategi jigsaw ini efektif dalam meningkatkan pemahaman qiraah siswa karena mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya membaca teks, tetapi juga berdiskusi, menjelaskan, dan mempresentasikan hasil diskusi kepada teman-temannya. Hal ini membantu mereka untuk memahami teks secara lebih mendalam dan mengembangkan keterampilan komunikasi serta kerjasama. Selain itu, strategi ini juga memungkinkan peserta didik untuk belajar dari berbagai sumber dan perspektif, karena mereka harus mendengarkan penjelasan dari teman-teman mereka yang memiliki keahlian yang berbeda. Dengan demikian, strategi jigsaw dapat menjadi alternatif yang menarik dan efektif dalam pembelajaran qiraah, yaitu ada kelebihan dan kekurangan strategi inovatif jigsaw dalam pembelajaran qiraah. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu akan menambah kepercayaan siswa dalam kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, setiap siswa akan memiliki rasa tanggung jawab akan tugas yang diberikan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan siswa mengungkapkan ide atau gagasan dalam memecahkan masalah tanpa takut membuat kesalahan. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan sosial, mengembangkan rasa harga diri dan hubungan interpersonal yang positif. Yang kelima yaitu waktu pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu dapat berlatih komunikasi dengan baik. Dan yang ketujuh selanjutnya yaitu ada kekurangan strategi inovatif jigsaw dalam pembelajaran qiraah. Yang pertama yaitu memerlukan waktu yang relatif lama. Dan yang kedua tidak efektif untuk siswa yang
mengerjakannya. Yang ketiga, memerlukan perhatian dan pengawasan ekstra ketat dari guru langsung. Yang keempat, yaitu memerlukan persiapan yang matang. Jadi, dengan adanya strategi inovatif Jigsaw yang menawarkan pendekatan pembelajaran qiraah yang dinamis dan interaktif dengan menekankan pada tanggung jawab individu dan kerjasama kelompok, strategi ini berhasil meningkatkan kepercayaan dari siswa, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan komunikasi, meskipun mereka memerlukan waktu yang relatif lama dan persiapan yang matang. Manfaat yang diperoleh siswa seperti peningkatan materi, penampilan, dan sosial, dan efektivitas waktu pembelajaran menjadikan strategi ini layak dipertimbangkan. Oleh karena itu, guru perlu merencanakan dan mengelola pembelajaran dengan cermat untuk memaksimalkan potensi dari strategi Jigsaw dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan efektif bagi siswa. Selanjutnya yaitu ada strategi inovatif card sort dalam pembelajaran qiraah bagi siswa MI. Di sini saya membagi 3 poin. Yang pertama, pengertian strategi card sort dalam pembelajaran qiraah. Yang kedua adalah kerangka strategi card sort dalam pembelajaran qiraah. Dan yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan strategi card sort dalam pembelajaran qiraah. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan pengertian strategi card sort dalam pembelajaran qiraah. Pembelajaran qiraah dengan strategi card sort adalah sebuah strategi yang digunakan pendidik untuk mengajak peserta didik menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran, atau dapat disimpulkan bahwasanya strategi card sort adalah sebuah media berupa kartu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan juga memudahkan peserta didik dalam menerima materi yang diberikan langsung oleh guru. Strategi card sort dalam pembelajaran qiraah adalah dengan cara pengajaran interaktif yang menggunakan kartu-kartu untuk membantu siswa untuk memahami dan mengelompokkan informasi dalam teks berbahasa Arab. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks bahasa Arab seperti adanya kosakata, tata bahasa, atau ide-ide utama dalam teks. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah strategi inovatif card sort dalam pembelajaran qiraah. Langkah-langkah yang pertama yaitu guru menyiapkan kartu berisi tentang suatu materi pokok. Jumlah kartu itu disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada di kelas. Yang kedua yaitu guru membagikan selembar kartu pada setiap peserta didik. Yang ketiga, siswa diminta untuk mencari tim yang sesuai dengan kosakata yang ada pada kartunya untuk menjadi satu kelompok. Dan yang keempat yaitu peserta didik berkelompok dalam suatu kosakata atau masalah masing-masing. Yang kelima, peserta didik diminta untuk menempelkan papan tulis bahasanya yang dipegang kelompok tersebut. Yang keenam, seorang peserta didik pemegang kartu utama dari masing-masing kelompok menjelaskan dan sekaligus mengecek kebenaran dari urutan. Yang ketujuh, guru memberikan penjelasan dari permainan tersebut. Kesimpulannya, strategi inovatif card sort dalam pembelajaran qiraah ini itu terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman kosakata dan kerjasama antara peserta didik. Melalui aktivitas mencari pasangan kartu dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik menjadi lebih aktif dan termotivasi untuk belajar. Strategi ini juga membantu siswa untuk mengingat kosakata dengan lebih baik karena mereka harus mengasosiasikan kartu mereka dengan kartu lain yang relevan. Selain itu, presentasi kelompok di depan kelas melatih kemampuan komunikasi dan kepercayaan dari peserta didik itu sendiri. Meskipun memerlukan persiapan kartu yang matang, manfaat yang diperoleh siswa menjadikan strategi ini sebagai alternatif yang menarik dan efektif dalam pembelajaran qiraah. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan strategi inovatif card sort dalam pembelajaran qiraah.
Yang pertama yaitu ada kelebihan strategi inovatif Katsor dalam pembelajaran Qiraah. Kelebihannya itu apa aja sih? Yaitu yang pertama, guru mudah menguasai kelas. Yang kedua, mudah dilaksanakan. Ketiga, suasana belajar menjadi aktif dan menyenangkan. Yang keempat, peserta didik lebih antusias dalam pembelajaran. Yang kelima, sosialisasi antar peserta didik lebih terbangun, yakni antara peserta didik menjadi lebih akrab. Yang keenam, guru mudah menerangkan materi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mudah menangkap materi dibanding dengan menggunakan ceramah. Dan selanjutnya yaitu ada kekurangan strategi inovatif Katsor dalam pembelajaran Qiraah. Yang pertama yaitu membutuhkan persiapan dan media yang berupa kartu-kartu. Yang kedua menghabiskan banyak waktu. Dan yang ketiga kemungkinan terjadi penyimpangan perhatian siswa. Keempat, kurang tercapainya tujuan pembelajaran di ranah kognitif. Dan yang kelima yaitu metode pembelajaran Katsor sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Namun, perlu diingat bahwa setiap strategi pembelajaran memiliki potensi untuk diadaptasi dan diinovasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelas. Guru dapat memodifikasi strategi Katsor dengan menambahkan elemen-elemen seperti penggunaan media visual yang lebih menarik, variasi jenis kartu, atau penambahan permainan kompetitif untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal. Fleksibilitas dan kreativitas guru dalam mengimplementasikan strategi ini akan sangat menentukan keberhasilan dalam menciptakan pengalaman belajar peserta didik yang bermakna dan efektif bagi peserta didik dalam pembelajaran Qiraah itu sendiri. Baik, itu tadi penjelasan terkait strategi inovatif Jigsaw dan Katsor dalam pembelajaran Qiraah bagi siswa MI. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.